Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video kali ini. Setelah lama kita tidak pernah upload video, hari ini kita akan coba upload lagi dan meneruskan channel belajar ini agar bisa memberikan banyak manfaat untuk semua kalangan dan semua anak-anak di Indonesia. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang gaya pada benda. Nah, pelajaran ini biasanya ada di kelas 8 SMP, yaitu kita mempelajari tentang mekanika. Nah, kalau yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari adalah mekanika klasik, yaitu mekanika Newtonian. Yang perlu kita pahami, gaya pada benda itu adalah, kalau menurut definisinya, adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami satu, perubahan gerak, baik bentuk arah maupun bentuk geometrisnya. Yang kedua adalah mengalami perubahan bentuk atau mungkin terdeformasi secara plastis, terdeformasi entah menjadi pipih atau menjadi ambiar atau sebagainya. Intinya itu, jadi gaya adalah semacam gangguan atau tarikan dorongan. Kalau dalam bahasa fisika itu bisa tarikan dorongan yang bisa menyebabkan perubahan gerak, bisa menyebabkan perubahan bentuk. Nah, dalam fisika disampaikan bahwa gaya itu merupakan besaran vektor, ya. Besaran vektor artinya besaran yang memiliki arah. Jadi dia kalau positif berarti searah dengan garis gayanya, cuma kalau dia nanti nilainya negatif berarti dia berlawanan dengan arah gaya, berlawanan dengan arah garis gayanya. Jadi ada dua. Nah, ini teori tentang besaran vektor itu kemudian dirumuskan dalam bentuk resultan gaya. Jadi jika ada dua gaya atau tiga gaya atau yang lebih dari tiga gaya diberlakukan pada suatu benda, maka pada benda itu akan muncul namanya R, ya, resultan gaya. Jadi resultan gaya. Nah, resultan gaya itu tergantung pada arah garis gayanya. Kalau arah garis gayanya itu searah, maka dia akan ditambahkan. Jika dia berlawanan, maka akan ada nilainya negatif, atau dalam bahasa matematika itu diselisihkan, ya, diselisihkan. Dan menurut jenisnya, gaya itu dibagi dua, ada gaya sentuh dan tidak sentuh. Gaya sentuh misalkan gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak kita sentuh secara fisik tapi dapat terkena. Nah, gaya tak sentuh biasanya adalah gaya yang bisa menimbulkan medan. Nah, misalkan kalau contoh adalah gaya magnet, ada medan magnet, kemudian gaya gravitasi, gaya listrik, gaya berat. Nah, menurut perumusannya, gaya itu F sama dengan M kali A, ya. Ini rumusnya. Untuk gaya berat, W sama dengan M kali G, gitu. Kemudian di dalam ilmu gerak itu kita kenal dalam mekanika klasik itu adalah hukum Newton. Hukum Newton pertama menjelaskan tentang sifat kelembaman, yaitu benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Jika benda itu bergerak, maka dia akan terus cenderung bergerak dengan kecepatan konstan. Tapi kalau benda itu diam, maka benda itu cenderung akan mempertahankan diamnya. Nah, hukum pertama itu disebut hukum kelembaman. Dirumuskan dalam ilmu fisika, namanya hukum dirumuskan sigma F itu sama dengan 0. Ini ya. Wah. Oke, kemudian jika hukum kedua Newton, jika ada resultan gaya yang berada pada sebuah benda yang dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Intinya adalah jika pada benda dikenai gaya, maka pada benda itu akan timbul yang namanya faktor A, yaitu percepatan, ya, faktor percepatan. Jadi benda itu akan mengalami percepatan dan dirumuskan dalam ilmu fisika. Nanti ketemunya adalah F sama dengan M kali A, ya. Ini rumus dasar. Dirumuskan F itu adalah gaya, force, kemudian M itu massa, kemudian A itu adalah percepatannya.
Dan hukum ketiga Newton itu adalah jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai yang sama besar tapi berlawanan arah. Maka orang mengatakan nanti hukum ini namanya hukum aksi reaksi. Biasanya dituliskan F sama dengan minus F ya. F1 sama dengan minus, besarnya sama, cuma berlawanan arah sehingga dituliskan dengan vektor negatif gitu. Kita lanjutkan. Ini contoh soal. Jadi contoh soal biasanya kalau Anda mengerjakan soal gaya itu ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan. Ini hanya contoh untuk mengkristalisasi pemikiran, mengkristalisasi konsep tadi supaya lebih bisa dipahami. Nah, ini contohnya seperti ini soalnya. Gaya adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan terhadap benda dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Ya, tadi kami sampaikan bahwa terjadi dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan gerak, kemudian perubahan bentuk. Berikut ini ada beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Es mencair, mobil melaju di jalan raya, air mengalir di tempat rendah, Budi menendang bola. Nah, peristiwa ini disebut mana yang disebut peristiwa gaya? Yang pertama jelas, yang es mencair ini adalah peristiwa perubahan wujud, jadi bukan termasuk peristiwa gaya. Jadi kalau es mencair itu lebih pada perubahan wujud, atau dalam ilmu fisika nanti hukum tentang thermal ya. Jadi tidak termasuk dalam gaya. Mobil melaju di jalan raya bisa masuk karena di dalam mobil itu nanti ada gaya gerak. Kemudian air mengalir ke tempat yang rendah bisa jadi karena dipengaruhi gaya gravitasi. Kemudian Budi menendang bola. Jadi yang bisa masuk pada poin ini adalah bisa 2 dan 4. Bisa 2 dan 4. Bisa juga 3 dan 4. Ya. Kalau air mengalir ke tempat rendah ini bisa karena gaya gravitasi. Kalau ini gaya gerak, kemudian Budi menendang bola adalah gaya otot ya. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. F1 bal F2 ya. Dua gaya ini saling berlawanan ya. Antara F1 dan F2 saling berlawanan. Apabila massa bola 2 kg, F1 5 Newton, F2-nya 3 Newton. Jadi antara F1 dan F1-nya 5 Newton, F2-nya adalah 3 Newton. Gayanya itu berlawanan arah, maka resultan gayanya itu sama dengan F1 kurangi F2 sama dengan 5 kurangi 3. Hasilnya adalah sama dengan 2 Newton. Nah, menurut konsep fisika tadi, yang namanya gaya itu sama dengan dirumuskan F sama dengan M kali A. Maka diketahui tadi M-nya berapa? M-nya adalah ternyata 2 kg. Yang dicari A, F itu tadi adalah resultan gaya ini. Resultan gaya ini kemudian dimasukkan ke sini. Jadi 2. Maka A sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ke arah mana? Ke arah yang paling besar tadi. F1 lebih besar dibandingkan F2. Maka dia akan mengarah pada F1 yaitu ke arah sana. Ya, gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya adalah ke arah F1 besar 1 meter per sekon kuadrat. Perhatikan gambar. Massa mobil ini adalah sama dengan 1500 kg. Kemudian mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai A-nya. Maka ditanyakan besar gaya, ya tinggal kalikan. F sama dengan M kali A. Maka besarnya gaya adalah 4 kali 1500. Kebalik ya. Ini A-nya 4, M-nya 1500. Kebalik nulisnya. Kemudian hasilnya adalah 6000. Mana yang 6000 Newton? Jawabannya ini. Ya.
Jadi dirumuskan dengan ilmu fisika tadi yang namanya gaya itu F sama dengan M kali A. Kemudian hukum Newton menyatakan jika sigma F itu sama dengan 0, menyatakan hukum kelembaman. Hukum Newton kedua F sama dengan M kali A. Jadi ketika gaya bekerja pada suatu benda, benda akan mengalami percepatan, yang hukum Newton ketiga menyatakan hukum aksi reaksi. Nah, detailnya akan kita bahas dalam video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan bisa dikirim, diketik di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat menghadapi masa pandemi corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.